sebelum ibadah, kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, memakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ya, Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat yang luar biasa terhadap Mesek dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye-bye. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, kakak lihat adik-adik di rumah lebih semangat hari ini. Tapi kakak mau sapa adik-adik di rumah sekali lagi ya, yang lebih semangat, lebih gembira. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik di rumah kakak lihat udah pada siap nih untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita siapkan sikap yang terbaik. Adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang ngobrol lagi. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tidak ada yang bercanda lagi, tidak ada yang ngobrol lagi. Kita berikan sikap yang terbaik. Kakak percaya Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik. Tuhan menjamah adik-adik. Roh Kudus turun di atas adik-adik. Kita mau mengucapkan syukur. Kita mau berterima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan, Bapa
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Kita mau mengucapkan syukur. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang sudah siap untuk memuji, kami sudah siap untuk menyembah-Mu. Tuhan, ini ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang sudah siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tapi sekarang kakak mau sapa adik-adik lagi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik ternyata masih semangat ya. Oke, sekarang Kak Johnson mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit, ayo bangkit. Sudah, jaga jarak ya, awas nanti bersenggolan sama kakak atau cicinya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan adik-adik. Siap-siap ya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap-siap ya. Katakan besar. Kita ulangi lagi. Tuhan Allah di tengah gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Katakan gede. 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 Katakan besar. 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 Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik lebih semangat lagi ya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tepuk tangan adik-adik. Kita goyang bareng-bareng ya. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Jempolnya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi lagi ya. Siap-siap. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tepuk tangannya di atas kepala ya. baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya lagi sambil lompat. Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Dari selamanya dari selama-lamanya. Tuhan Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, duduk yang manis, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Indah. Adik-adik tidak ada yang bercanda lagi, tidak ada yang main-main lagi. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar
pengorbananmu bagi Yes Tuhan, Engkau sungguh besar bagi kami, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Engkau yang berkati kami, Engkau yang berkati kakak yang akan bercerita nanti. Semoga firman yang akan ditabur dapat bertumbuh, dapat berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, tadi semua udah muji sembah Tuhannya keren. Udah pada menari, kita udah nyanyi semuanya. Keren banget nih semuanya. Wah, hari ini adik-adik kakak mau. Sini kakak masih lihat nih, semuanya masih duduknya belum rapi. Yuk kita rapihin duduknya, jangan ada yang tidur-tiduran, jangan tadi sambil makan. Semuanya kakak mau tanya, siapa yang masih semangat mau dengerin firman Tuhan hari ini? Wah, Kak Stefani, kok kayaknya agak kurang semangat hari ini, kenapa Kak? Iya sih Kak, soalnya gimana ya, kan kita udah pandeminya 1 tahun lebih nih, terus juga kita ibadahnya online, sekolahnya online, semua serba online, gak bisa ketemu temen. Apa ya Kak, aku jadi capek gitu loh, jadi gak semangat nih jadinya. Wah, pas banget nih adik-adik, kakak punya satu cerita untuk kasih kalian semangat lagi, buat kasih Kak Stefani semangat lagi, buat tetap dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau undang kita semua buat tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu, buat pernyataan Tuhan yang sempurna buat setiap kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau yang boleh hadir dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang boleh difirmankan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik. Wah, tapi emang ceritanya beneran bagus nih Kak. Wah, pasti bagus dong, pasti keren banget. Jadi bisa bikin semangat nih. Pasti Oke. kasih semangat buat semua yang dengerin dengan sungguh-sungguh. Oke, semua jadi siapin telinganya, siapin hatinya, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Jadi adik-adik, wah, pada zaman dahulu waktu penciptaannya adik-adik, siapa sih yang gak pernah denger nih cerita tentang Adam dan Hawa? Semua pasti tahu ya, Adam dan Hawa itu mereka berbuat dosa. Sehingga bahkan keturunan-keturunannya mereka juga berdosa adik-adik. Orang-orang yang berdosa ini mereka suka berbohong. Mereka suka mencuri. Mereka suka membunuh. Mereka suka melakukan hal-hal yang Tuhan gak seneng deh. Nah tapi di zaman itu adik-adik, ada sebuah keluarga yang taat nih sama Tuhan. Adik-adik ada yang tahu gak sih kira-kira siapa? Ada yang ngomong tuh Kak, Nabi Nuh. Wah iya benar banget nih adik-adik. Ya,
keluarga Nabi Nuh adik-adik. Mereka ini keluarga yang taat banget sama Tuhan. Mereka tuh selalu dengerin perintah Tuhan. Mereka mau ngelakuin apa yang Tuhan perintahkan dan mereka mau melayani Tuhan. Wah, kayaknya Kak Stefani tahu nih cerita ini. Wah, bener sih Kak, ini ceritanya bagus banget ya. Iya dong, pasti. Jadi adik-adik, suatu hari Tuhan memberikan Nuh tugas yang luar biasa. Suatu misi nih. Jadi Tuhan itu berbicara kepada Nuh adik-adik. Kalau Tuhan mau menghukum orang-orang yang ada di muka bumi ini. Karena mereka udah melakukan hal-hal yang jahat. Yang kayak tadi Kak Mesya bilang ya. Mereka Betul itu banget, berbohong, adik-adik. mereka mencuri. Jadi Tuhan ingin menghukum mereka dengan cara mendatangkan air yang sangat banyak nih. Waduh. Yang sampai menenggelamkan seluruh bumi. Aduh Kak, kalau aku nggak bisa berenang, tenggelam dong Kak. Iya, serem banget kan ya? Tapi karena Tuhan menyukai keluarga Nuh, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memberikan tugas kepada Nuh untuk membangun suatu perahu yang besar banget yang bisa menampung keluarga Nuh dan juga hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Wah, bisa kebayang ya gedenya. Gede banget pastinya ya kan? Iya, pastinya gede banget. Nah, karena Nuh ini taat adik-adik, akhirnya mulai Nuh membangun perahu yang sangat besar ini. Tapi ada yang bikin sedih nih adik-adik. Apa tuh Kak? Waktu Nuh lagi membangun, gak ada satu orang pun tetangganya, temennya yang mau bantu dia. Mereka semua berpikir Nuh itu orang yang aneh, orang yang gila. Karena gak ada angin, gak ada badai, gak ada hujan. Kok tiba-tiba bangun kapal yang gede banget? Buat apa? Ya kan? Tapi itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Jadi Nuh tetap taat. Meskipun banyak orang yang mengejek dia, banyak yang menghina dia, tapi dia tetap taat untuk bangun perahu itu. Bahkan Nuh sampai bilang loh ke orang-orang itu, "Hei, kalian semua bertobatlah. Karena apa yang kalian lakukan itu Tuhan gak senang, Tuhan gak suka." Baik banget ya Bapak Nuh ini. Sampai nih, suatu ketika, suatu hari, Nuh ini hampir menyelesaikan bahteranya, perahu besar itu. Tapi tetap gak ada satu orang pun yang mau bantu dia. Parah banget. Dan tetap orang-orang itu gak ada yang mau bertobat. Jadi mereka tetap melakukan dosa. Padahal Nuh sudah kasih tahu. Nuh udah bilang, kalau kalian bertobatlah, Tuhan gak suka sama apa yang kalian lakukan. Aduh, adik-adik, waktu itu ya, waktu orang-orang itu semua gak ada yang mau bertobat nih, tetap mereka gak ada yang mau bertobat adik-adik. Padahal kan Nabi Nuh udah bilang ya ke orang ini, bertobat, gak ada yang mau semua. Jadi adik-adik waktu itu nih, waktu sebelum air bahnya sampai mau memenuhi bumi, Tuhan mengirimkan hewan-hewan dari seluruh dunia, dari seluruh muka bumi nih adik-adik, masing-masing satu pasang buat masuk ke dalam bahtera Nuh ini. Nah, jadi di dalamnya itu nanti bakal ada Nabi Nuh, bakal ada istrinya, bakal ada anak-anaknya, ada menantunya, dan hewan-hewan ini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, setelah semuanya udah ada di dalam kapal ini, gak berapa lama setelah itu adik-adik, tiba-tiba hujan besar itu datang adik-adik. Badainya datang. Wah, Setelah pintu bahtera ditutup, mereka semua berlayar adik-adik. Mereka kan naik gitu ya ke atas air ya. Semua dunianya udah penuh sama air, udah jadi samudra yang gede banget. Dah adik-adik, semua orang yang tadinya bilang gak mau bertobat, orang-orang yang mengolok-olok Nabi Nuh tadi, mereka semua udah tenggelam adik-adik. Udah gak tahu deh kemana lagi mereka. Udah gak ada lagi tuh, pohon-pohon udah gak kelihatan, gedung-gedung, rumah-rumah udah gak ada yang kelihatan semuanya. Nah adik-adik, setelah itu nih adik-adik, setelah semuanya yang ada di dalam
kapal itu mereka berlayar gitu kan. Mereka kan masih ada dalam kapal nih. Mereka itu yang tetap hidup adik-adik. Mereka yang dipelihara sama Tuhan. Wah, kalau kita bayangin ya adik-adik, serem banget ya ternyata. Serem banget sih, Kak. Ih, aku banjir sedengkul aja udah takut banget loh, Kak. Gimana ini sampai tinggi, melewati pohon, Wah. sampai rumah-rumah semua tenggelam ya? Iya, betul banget tuh, Kak. Wow, jadi Nabi Nuh ini di dalam bahteranya itu sama hewan-hewan ya, itu mereka berlayar tuh selama, berbulan-bulan, pokoknya lama ya. Sampai suatu ketika nih adik-adik, hari yang dinanti-nanti pun datang. Wah, apa tuh, Kak? Hujan yang lebat itu berhenti juga. Akhirnya puji Puji Tuhan gitu ya. Berhenti juga. Dan untuk tahu nih apakah banjir di luar udah surut atau belum, Nabi Nuh nih orang yang pintar adik-adik. Dia pertama mengirimkan burung gagak keluar dari bahtera itu. Dan ternyata burung gagaknya kembali. Itu menandakan airnya masih tinggi. Jadi belum surut tuh. Akhirnya selang beberapa hari kemudian, Bapak Nuh mengirimkan lagi nih seekor burung merpati. Taunya burung merpatinya kembali lagi. Dari situ Bapak Nuh tahu kalau belum berhenti juga ya, banjirnya masih tinggi nih, masih banyak, masih kerendam rumah-rumahnya. Lalu beberapa hari kemudian Bapak Nuh kembali mengirimkan seekor burung merpati. Dan tiba-tiba burung merpatinya kembali, tapi membawa sehelai daun. Wah, berarti udah mulai surut kali ya, Kak? Ya? Betul. Wah. Jadi pohon-pohonnya udah mulai kelihatan ya. Kelihatan. Jadi udah mulai bisa diambil tuh daunnya. Nah, beberapa hari kemudian nih, Bapak Nuh sekali lagi mengirimkan burung merpati. Taunya burung merpatinya nggak balik lagi. Artinya apa? Udah surut dong. Betul banget Kak Mesya. Jadi udah surut. Akhirnya bahtera itu singgah di lereng gunung. Dan juga mulai tuh Bapak Nuh membuka pintu bahteranya. Wah, Menghirup udara segar ya, betul Kak banget. ya. Karena kan selama ini Bapak Nuh dan keluarganya selalu di dalam bahtera ya, nggak kemana-mana. Cuma di dalam bahtera. Wah, mirip juga ya Kak kayak kita sekarang ini bener di rumah banget. doang. Yang kita tuh kayak udah bosen kali. Mungkin Bapak Nuh juga udah bosen, Kak, di dalam kapal kali ya. Tapi karena ketaatan Bapak Nuh, dia nggak keluar tuh dari batas sebelum Tuhan suruh, sebelum hujannya berhenti, dia dapat menghirup udara segar karena ketaatan dia. Iya, betul Jadi pas dia banget. buka pintu, mungkin tuh burung langsung keluar kali ya, burung-burung lari. Terbang kali ya kok Iya, lari ya. terbang. Terus juga ada jerapah, ada gajah mungkin keluar gitu. Dan juga pastinya keluarga Bapak Nuh juga keluar. Selamat kan, Kak? Betul, keluarga Bapak Nuh keluar, mungkin mereka menghirup udara segar, ya kan? Abis itu mereka ngapain nih kira-kira? Oh, Kak Sepani tahu. Keluarga Nuh pasti abis dari keluar mereka jalan-jalan ke mall, ya kan? Kok gitu, Kak? Kita harus jujur ya Kak. Betul banget itu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun itu dibilang aneh, dibilang mungkin nggak sesuai ya sama yang diajarkan dunia, tapi kita tetap berani tampil beda untuk melakukan perintah Tuhan. Keren banget sih, Kak. Yang ketiga, kita harus bekerja dan tidak menjadi lelah. Wah, Kak, kamu tanya dulu nih, tadi yang sebelumnya bilang udah nggak semangat lagi, Kak Stefani juga tadi bilang nggak semangat, Kak? Iya nih. Udah semangat belum sih? Udah banget dong. Abis Kak Stefani dengar cerita ini, wah jadi semangat lagi nih. Wah. Jadi mau taat lagi nih sama Tuhan. Keren banget. Karena Nabi Nuh juga taat banget ya sama Iya, Tuhan. betul banget. Adik-adik yang di rumah juga pasti semangat dong ya. Nah, adik-adik. Jadi nih adik-adik, waktu sekarang kita mau bekerja dan tidak menjadi lelah, kita mau sama-sama tetap belajar ya adik-adik di rumah meskipun kita online aja, kita masih harus ibadah online, harus sekolah online adik-adik. Kakak percaya kalian semua masih mau taat ya adik-adik. Kalian masih mau jadi anak yang pinter, jadi anak yang takut akan Tuhan, semuanya mau taat sesuai dengan perintah Tuhan. Kakak percaya waktu nanti kita semua udah offline nih, kembali lagi seperti semula, anak-anak yang dengerin firman Tuhan yang sungguh-sungguh bakal jadi anak-anak cerdas, jadi anak-anak pintar, dan jadi anak-anak yang hebat banget. Wah,
Jadi jangan lupa ya buat terus bekerja dan tidak menjadi lelah. Wah, keren banget ya Kak firman Tuhan Iya, hari ini. keren banget. Coba kita ulang lagi Kak dari awal kali ya. Iya. Firman Tuhan hari ini tentang apa sih Kak? Yang pertama, kita harus taat dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, berani tampil beda. Wah, yang ketiga kita harus bekerja dan tidak menjadi lelah. Wah, beri kemuliaan lagi ya buat Tuhan Yesus. Keren banget nih. Jadi adik-adik, sekarang saatnya kita untuk ayat hafalan. Wah, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wah, sekali lagi kali ya Kak, di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wah, keren semuanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless you. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya! Sekarang waktunya memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami memberi persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, kasih tahu mami papinya buat mengirim persembahan di nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semuanya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya ibadah hari ini adik-adik. Kakak mau ingatkan buat adik-adik di rumah maupun orang tua yang belum subscribe channel kita Little Kings. Habis ini atau sekarang juga kalian boleh subscribe ya supaya jadi berkat buat banyak orang, bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Sekarang sebelum kita berpisah, kita akan naikkan doa Yabes buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tanganmu dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan
besar, orang tua juga, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bawa dan terimalah segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Tuhan Yesus memberkati.